Pandemi COVID-19 telah memukul hampir seluruh sektor dan sendi perekonomian termasuk sektor logistik dan transportasi. Bisnis angkut logistik anjlok hingga 60% selama pandemi. Salah satu emiten yang mampu terus beroperasi dan berinovasi selama pandemi adalah PT Adi Sarana Armada. Sepanjang semester 1 2020, emiten dengan kode saham ASA ini mampu mencatatkan pertumbuhan pendapatan hampir 30% ke level 1,4 triliun rupiah. Lantas bagaimana ASA menjaga asa selama pandemi? Kami akan berbincang bersama Direktur Utama ASA, Projo Sunaryanto dalam Economics. Bersama saya, Pangeran Punca. Ya, dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Projo Sunaryanto, Direktur Utama PT Adi Sarana Armada. Pak Projo, terima kasih sudah bergabung di Economics, Pak. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih. Kita jelasin dulu pemirsa, kita udah physical distancing nih Pak ya, udah 1,5 meter ya. Jadi sesuai dengan protokol kesehatan pada saat melakukan interview ini. Oke, pertama-tama Pak Projo, saya ingin menanyakan terkait dengan industri logistik yang cukup terpukul sebenarnya karena adanya pandemi ini. Bahkan dari Ketua Bidang Angkutan Multimoda Organda ini mengatakan bahwa industri logistik secara general semenjak pandemi ini sudah terpukul 50 hingga 60%. Apakah seperti itu Pak kenyataannya? Ya. Jadi kalau logistik secara general yes ya seperti itu. Kenapa? Karena satu outlet seperti toko-toko, semua distribution channel itu sebagian tutup karena ada PSBB dan lain-lain hal. Terus kemudian konsumen juga kan di rumah. Jadi toko-toko terus distribusinya tertutup. Yang kedua gudang-gudang juga demikian. Ya, gudang-gudangnya juga nggak banyak yang beroperasi. Kemudian yang lain pabrik-pabrik juga karena demand-nya menurun sehingga pabrik ini berproduksinya di bawah kapasitas. Ya, sehingga barang yang diangkut juga berkurang. Yang kedua dari pasar ekspor. Ya, di negara-negara lain juga sekarang lockdown. Yeah. Ya, kapal nggak ada, kemudian distribution channel di negara eksportir kita, di negara ekspor kita, ya juga lockdown, sehingga logistik yang di Indonesia ini pengaruh di situ. Jadi pergerakan barang itu berkurang, gitu. Itu yang menyebabkan logistik secara general akan menurun. Tetapi ada satu sektor lagi yaitu yang logistik untuk B2C. Ya, yang e-commerce, ya e-commerce itu growing-nya kan eksponensial. Nah, tapi kan harus ada yang ngirim. Tapi ngirimnya itu bukan yang berbentuk truk-truk besar, ya, tapi mungkin seperti blind van, kemudian pakai kurir gitu. Ya, e-commerce delivery express ini sesuatu yang growing-nya juga mengikuti perkembangan daripada e-commerce. Nah, sektor-sektor ini yang masih bagus. Yang kedua ya sektor-sektor seperti logistiknya untuk healthcare. Ya, itu juga masih karena bisa kebutuhan, sesuai kebutuhan. Ya? Nah, itu yang sebenarnya saat ini masih berkembang, ya. Tetapi diharapkan bahwa tahun-tahun depan ya masih akan, namanya logistik itu nggak ada matinya. Ya, kalau ekonominya udah mulai bergerak, lihatnya dari truk yang lewat di jalanan. Ya, nggak usah pakai macam-macam teori. Kalau truk di jalanannya banyak movementnya, berarti ekonominya udah mulai tumbuh lah. Gitu. Oke, lihat dari jumlah truk yang jalan yang ada di jalanan ya. Nah, kalau lihat dari sisi konsumsi masyarakat yang juga belum kembali lagi seperti sebelum pandemi, ini sejauh apa dampaknya akhirnya memberikan tekanan juga ke industri logistik? Jadi gini, kalau misalnya nih industri logistik yang saat ini itu kan B2B, ya, jadi dari pabrik ke distributor, kemudian ke toko, baru ke warung-warung atau konsumen. Nah, sekarang ini banyak yang ingin daripada pabrikan ini, manufacturing ini, direct to the market. Nah, kalau direct to the market, pola daripada distribusi logistik ini kan berubah. Yang tadinya dengan warehouse yang besar-besar, kemudian truk yang besar-besar pindah dari satu area ke area yang lain, itu berkurang. Ya. Yang dibutuhkan apa? Ya warehouse yang di tengah kota. Kemudian truk-truk sebentar lagi truk odol nggak boleh lewat. Ya, jadi cost-nya sangat nggak efisien. Nah, itu akan menyebabkan mereka yang namanya manufacturing ingin ke market, mereka akan pindah sistem logistiknya menjadi apa? Yang direct to the market, delivery. Nah, itu yang namanya
bisnis-bisnis seperti Express Last Mile itu akan bisa menangani hal-hal seperti ini. Sehingga Jadi nanti polanya akan lebih banyak, lebih pendek untuk distribusinya juga jumlah muatannya akan lebih kecil, sedikit gitu ya. Jadi mereka butuh gudang yang spreading, bukan yang centralized. Tapi size-nya nggak usah gede-gede. Tapi delivery-nya harus tiap hari gitu. Sehingga inventory-nya bisa just in time. Kemudian inventory cost, carrying cost-nya juga bisa turun gitu. Nah, itu semua kan pengennya efisiensi. Nah, ini juga bisa dilakukan kalau ada sharing warehouse supaya cost-nya ditanggung rame-rame gitu. Oke. Nah, itu yang ke depan akan seperti itu. Oke, dan dampaknya terhadap kinerja dari Adi Serana Armada terkait dengan anjloknya industri logistik di kuartal ketiga seperti apa, kemudian juga proyeksi Anda untuk full year 2020 ini akan seperti apa? Ya, kalau full year itu kita sih kalau dari segi logistik ya. Jadi logistik itu yang tadi saya cerita mengenai e-commerce itu. Kalau sekarang itu tahun lalu kita deliver parcel itu sekitar 100.000 per day. Tahun 2020 adanya COVID itu berkah juga buat kita. Jadi pertumbuhannya 100%. 200 sampai 250.000 per day. Oke. Ya. Nah, kita harapkan bahwa tahun depan 2021 bisa mencapai sekitar 350.000 rata-rata per day delivery-nya. Ya. Jadi bisnisnya kalau logistik di tempatnya Asa, kebetulan dengan menggunakan yang tadi bisnis untuk melayani last mile itu growing. Masih sekitar growing bisa 50-60% lah. Oke, growth-nya diperkirakan masih akan tumbuh. Nah, kalau untuk nanti ke Asa untuk pendapatan dan hingga laba bersih, proyeksinya untuk full year dan juga kuartal ketiga akan seperti apa? Kalau kita masih lagi hitung karena dampak daripada pandemi. Ya, kita harapkan sih mungkin dari top line itu kita masih growth sekitar 30% lebih lah. Itu top line-nya. Jadi revenue-nya akan tetap growth. Memang di kita itu di bottom line-nya ada pengaruh kan kita invest baru. Ya, mungkin sekitar 60-70 miliar lah untuk supaya ini. Oke, itu untuk full year 2020 ya. Ini baru estimasi ya, kita masih hitung kembali karena kita nggak tahu apakah... Karena banyak sekali perubahan juga nih ya, kebijakan dari itu. Pemerintah juga. Kemudian juga banyak sekali, walaupun banyak kabar bagus juga ada COVID yang vaksin bisa efektif sampai 95%. Nah, Anda melihat hingga akhir tahun dengan adanya kabar baik ini, apakah Anda akan melihat juga rebound-nya industri logistik akan lebih cepat dari yang diharapkan? Menurut saya sih pasti ya. Kalau menurut saya sih yang sudah terburuk pun udah kita lewatin. Jadi gampangnya begini, kalau Anda sekarang ke jalan di Jakarta ini, kalau kira-kira 2 bulan yang lalu kan masih sepi nih. Ya. Kalau sekarang kita ke mall aja, penuh itu, nggak ada tempat parkir. Terus kalau mau pulang, itu jalanan trafficnya itu kan semua perlu uang itu. Buat bayar bensin, buat operating mobilnya. Nah, tapi kan berarti ada income yang mulai muncul lagi gitu. Pendapatan masyarakat itu mulai naik lagi. Nah, itu membuat konsumsi juga naik, sehingga otomatis logistik juga akan naik. Gitu. Oke, berarti kalau dilihat dari anak usaha Asa, ini yang akan paling cepat pulihnya dibandingkan mungkin anak usaha lain yang di mana, Pak? Jadi kalau logistik pasti tumbuhnya luar biasa. Ya, kalau menurut saya nih. Tapi yang bisnis seperti yang core-nya Asa, seperti rental, kemudian lelang, kita itu ada 3 ekosistem. Ya. Satu ekosistem mobility. Nah, ekosistem mobility itu seperti car rental, kemudian dengan menggunakan digital kita ada yang namanya share car. Share car itu seperti kayak Grab tapi nggak pakai driver. Oke. Jadi dengan digital, jadi kita nyetir sendiri? Nyetir sendiri, karena orang udah takut. Kalau ada driver kan dia nggak tahu dia positif atau OTG gitu kan ya gitu. Sehingga sekarang lebih convenient kalau dia pakai sendiri. Dan bantunya gimana? Dia jadi member kemudian pakai apps, buka tutup pakai apps, charging pakai kartu kredit. Jadi benar-benar sudah praktis gitu. Ya, itu dari satu sisi mobility. Pilar kedua itu kita ada yang namanya lelang mobil bekas. Ya, nah lelang mobil bekas ada yang online, ada yang offline. Oh, sekarang bisa online, Pak? Bisa online. Oke. Jadi pada waktu bulan April Maret itu, memang kan orang nggak boleh kumpul. Jadi online semua. Nah, kita udah sistemnya udah siap, sehingga masih bisa jualan. Jadi pada waktu COVID pun dilarang kumpul. Si lelang online ini? Online. Jadi kita ada namanya JBA, kita udah melakukan bidding online. Jadi orang udah bidding itu
online. Nah, bidding online itu lebih transparan karena nggak bisa di-cornering. Kalau kita lelang ada 10 orang berkolusi, ya harganya nggak terbentuk kan, harga di bawah terus. Nah, kalau ada yang bidding dari luar nggak bisa dikontrol, itu nggak bisa. Nah, itu paling penting di tempat online itu adalah menghindari cornering. Nah, dengan adanya sistem itu membuat kita lebih transparan harganya. Nah, pilar ketiga yang logistik end-to-end itu, ya kita akan kembangkan ini seperti apa. Logistik ini sebenarnya kita harus membantu yang namanya UKM-UKM tadi. Jadi kalau kita saat ini mau jualan lewat e-commerce atau lewat social commerce, ngirim satu barang kan kita harus bawa barang ini ke outlet untuk itu. Nah sekarang kan kita pick up, delivered. Nah, tapi kalau tiap hari ada yang pick up, kan susah juga dia, tiap hari harus nungguin orang ngambil. Nah kita sediain yang namanya titip aja. Titip aja itu kayak e-fulfillment atau warehouse, sharing warehouse. Jadi mereka yang pedagang-pedagang kecil ini, daripada ditaruh di rumah, harus punya orang sendiri, harus ada yang ngontrol inventorinya, udah titip di kita gitu. Nah ini membuat biasanya titip aja ini warehouse kita itu dekat sama bagian Antraja yang delivery, sehingga tinggal ngirim aja sebelah gitu. Nah itu efisiensi bisa terjadi. Dan akhirnya memang seperti yang Anda katakan tadi bahwa ke depannya ini akan warehouse akan kecil-kecil tapi banyak gitu ya. Jadi ekosistemnya akan berubah. Oke, baik, kita akan membahas lagi Pak terkait dengan seperti apa ekosistem masa depan dari industri logistik. Tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda. Dan nggak ada satu perusahaan ekspres pun yang mampu melayani itu sendiri. Jadi kuenya masih sangat besar sangat besar dan besarnya itu bukan mandek tapi besar itu growing gitu. Jadi penetrasi pasar daripada e-commerce itu masih kecil sekali di Indonesia.